Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Anda semua. Siang menjelang pagi, lagi menjelang siang Pak. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Sidol dipersilakan untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, kita bermusik sedikit. Salah. Baik. Pelajaran kita pertama yaitu dasar-dasar sistem jaringan. Sebelum kita masuk ke materinya, kita langsung aja masuk materi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, yang pertama menjelaskan dasar-dasar sistem jaringan. Setelahnya yaitu menjelaskan dasar-dasar sistem jaringan intranet dengan benar dan menjelaskan macam-macam topologi jaringan serta menjelaskan terbentuk dan terhubungnya jaringan internet. Maksudnya di sini adalah jaringan intranet yang terhubung sehingga menjadi internet. Nah, pertama kita masuk dulu ke dasar-dasar sistem jaringan. Sedikit. Nah, jaringan dasar internet ini yaitu kumpulan dari beberapa komputer, printer, dan peralatan lainnya sehingga terhubung dalam satu Nah, merupakan beberapa komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Data yang berupa teks, gambar, audio maupun video yang ditransmisikan melalui media transmisi kabel maupun wireless. Nah, maksudnya di sini yaitu misalnya ada komputer dan printer misalnya dia terhubung melalui data ataupun gambar media lainnya sehingga jadi bisa terkoneksi ke semuanya ini sehingga disebut juga dengan internet namanya. Tetapi kalau dia mencakup seluruh dunia, itu adalah internet yang terhubung dari satu internet, dari internet A dengan internet B, internet C sehingga terkoneksi dan disebut juga dengan internet. Nah, manfaat dari jaringan komputer ini, dari gambar ini kita lihat. Nah, yang pertama yaitu sumber daya data. Ya, kita lihat dari gambarnya ini. Misalnya kita mau mengirimkan data dan misalnya ke sini, mengirimkan data hello, dan dapat kita saksikan datanya ini terkumpul dan terkirim kepada destinasi yang kita tuju. Nah, selanjutnya yaitu keamanan data yang lebih tinggi. Maksudnya di sini adalah tidak mungkin dalam suatu sistem tidak memiliki keamanan. Biasanya keamanan ini disediakan oleh pihak yang membuat internet seperti orang Amerika, yang mana dia juga memiliki layanan untuk mengamankan sistem jaringan keamanan internet tersebut. Manfaat jaringan komputer yang lain ada yang tahu? Sebelum Bapak tekan, manfaatnya yang lain dari yang dua ini ada nggak yang tahu? tahu. Ya. Selanjutnya, integrasi data dan data transfer informasi. Nah, begini maksudnya. Integrasi ini adalah hubungan data. Misalnya, Bapak mengirimkan data ke data A ke data B. Nah, misalnya dia mau mengirimkan data, misalnya data akademik ke Universitas A ke Universitas B. Tetapi dia sesama organisasi. Nah, dia akan memiliki integrasi data, tetapi dia memiliki
Dan biasanya ini para hacker ingin sekali mencuri data dan dengannya yang makanya internet ini lebih dikomitmenkan data keamanannya lebih tinggi, keuntungannya. Selanjutnya yaitu sumber hemat waktu dan biaya. Nah misalnya ini, waktu mungkin waktu ibu bapak ya mengirimkan surat itu melalui ya surat dikirim dulu ke surat ditulis dikirim ke bukan dulu dikirim, dibeli dulu perangko. Beli perangkonya dulu mahal pula lah, sekitar 10 rupiah kalau gue dulu kan. 10 rupiah itu sekitar 10.000 atau 20.000-an lah kita tuh. Nah setelah itu dikirim lagi ke kantor pos. Nah pas di kantor pos ini juga berbayar pula kita kan, berbayar pula misalnya destinasinya misalnya ke Padang, Bukit Tinggi. Nah itu juga memerlukan biaya pula. Nah setelah itu pas datang ke kantor posnya Bukit Tinggi, nah surat itu disortir lagi oleh pihak pos untuk dikirimkan ke destinasi yang dituju. Nah setelah itu barulah datang ke pemiliknya. Tetapi dengan internet ini kita cuma memerlukan namanya yang pakai data sama infrastruktur jaringan. Kita cuma mengetiknya doang, kita mengetiknya lalu dikirim dan sampai. Tidak perlu juga tulis suratnya yang sulit, itu beli perangkonya lagi, nanti kirim pula ke instansi posnya, nanti instansi posnya juga disortir juga dan mengirimkan surat ke destinasi yang kita tuju. Nah selanjutnya yaitu menghubungkan berbagai jenis dan merek komputer. Nah maksudnya berbagai jenis, misalnya HP bisa terkoneksi ke PC atau ada printer bisa terkoneksi dengan printer, bahkan lampu sekarang juga sudah bisa terkoneksi dengan komputer dengan menggunakan sensor. Nah kalau merek komputer ini seperti Acer, Asus dan lain sebagainya. Nah selanjutnya yaitu peralatan komputer. Yang pertama itu nah yang pertamanya itu kartu jaringan. Kartu jaringan ini disingkat dengan network interface card atau disingkat juga NIC, sering juga dengan disebut network adapter, card atau Ethernet card, yang sebagai jembatan antara komputer dengan komputer yang lain. Kartu jaringan ini berfungsi untuk mengirimkan paket-paket data ke tujuan menerima dengan paket yang dikirim. Maksudnya di sini di dalam PC itu ada messenger PC, ada yang namanya di dalam itu kalau jaringan yang namanya LAN card. Kalau tidak ada LAN card maka koneksi jaringan tidak akan ada. Nah misalnya kita mengirimkan data, ini PC A misalnya, ini PC B mengirimkan data. Misalnya dia mengirimkan data masakan, misalnya masakan A, masakan sedang, dan kirimkan ke B. Tapi harus melalui ini dulu, melalui LAN card. Kalau tidak ada LAN cardnya, maka internet itu tidak akan ada. Daripada siswa semua, tahukah bentuk gambarnya dari LAN card? Bentuk gambar LAN card, Wak? Ya LAN card atau NIC. Tahu dah. Tidak tahu. Ini yang gambarnya. Oh. Nah, oke. Ada yang paham? Ada yang paham atau kalau kurang ngerti tolong dijawab saja, ditanyakan saja. Pak, itu LAN card itu biasanya tuh di bagian komputer yang mana, Pak? Kalau di laptop ini namanya di laptop. Tak tahu pula apa namanya ini. Dihubungi dengan kabel konsol. Kalau yang di PC biasanya letaknya di antara power supply-nya
Terbayang power supply-nya? Iya, iya. Nah itu ada namanya di bagian menu pertama itu kartu VGA. Nah setelahnya itu baru namanya yang satu langkah. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah Pak. Nah ini masih lanjutannya juga. Nah kabel penghubung, kabel transmisi dan dalam komputer terdiri dari 3 macam, yaitu kabel koaksial, kabel ulir, dan kabel berpasangan dan kabel fiber optik. Nah pada jaringan tanpa kabel atau disebut juga wireless tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan paket data. Nah kita akan mungkin Bapak tidak terlalu mendetail di sini, mungkin Bapak jelaskan saja apa itu kabel koaksial, kabel ulir, dan kabel berpasangan, dan kabel fiber optik. Nah, yaitu kalau kabel koaksial ini, kalau bahasa kitanya kabel tembaga, yang dimana di dalam kabel tembaganya itu ada kayak relung kosong tapi berwarna putih. Biasanya ini ya kabelnya ini kabel orang jadul ya, internet jadul, yang kecepatannya itu juga jadi lambat gitu, dari lambat daripada kabel ini lebih lambat kabel koaksial ini. Mungkin waktu tahun 2000 lah kabel koaksial ini yang dipakai. Nah sedangkan yang kabel ulir ini kabelnya itu lebar. Ada yang pernah memasang power supply nggak? Kabel power supply? Nah seperti itu kabel power supply, kabel ulirnya itu panjang dan lebar. Nah sedangkan kabel serat optik ini yang sering kita pasang pada mungkin sudah pelajaran ini, kabel crossover namanya strike, dan yang memakai RJ45. Nah ini gambarnya yang untuk kabel koaksial, yang kabel tembaga. Nah ini yang kabel serat kabel berpasangan ini. Kalau kabel berpasangan ini kalau misalnya rusak ini satu, tak guna lagi, dibuang saja. Nah selanjutnya yaitu ini kabel serat optik ini yang dimana yang sering digunakan sekarang ini kabel serat optik ini. Nah yang sekarang yaitu hook dan switch. Nah hook dan switch ini digunakan untuk menghubungkan setiap not dalam jaringan LAN, terutama pada topologi bintang, sehingga disebut dengan konsentrator. Wujud fisik keduanya hampir sama, tetapi yang memiliki konektor kelima, tetapi secara operasional sangat berbeda. Hook akan dikirimkan dalam data yang diterimanya ke semua komputer, sedangkan switch hanya mengirimkan data ke komputer yang dituju. Nah, kita mungkin membahas masalah yang hook dan switch dan konektor RJ45. Hook ini sebagai penerima, maksudnya sebagai penerimanya ini sebagai pensortir data, apakah yang mengirimnya itu, yang pengirimnya itu gimana ya? Apakah ada namanya fault tolerance, namanya fault tolerance, yang artinya itu apakah sebuah hooknya ini ada kesalahan pengiriman atau tidak. Sedangkan yang switchnya ini cuma hanya menerima saja, tapi umumnya waktu pemasangan internet dulu dipasangkan dulu hook, baru setelah itu baru switch, supaya ini untuk mensortir apakah data ini salah kirim atau tidak. Nah bentuknya tadi hampir sama, yang hook dan switch ini gambarnya seperti ini. Nah ini yang hook, sedangkan yang switch ini hampir sama. Nah sedangkan yang RJ45 nya itu konektor yang lubang-lubang ini, konektor lubang ini sama lubangnya ini. Nah gunanya itu untuk mentransferkan data. Nah seperti ini tempat. Nah RJ45 itu. Nah jaringan intranet ya. Nah dasar-dasar jaringan intranet mungkin disebut juga dengan
LAN, atau bisa juga disebut dengan partai PAN, atau disebut juga dengan personal area network. Adalah sebuah jaringan komputer yang skalanya kecil, menghubungkan beberapa komputer dalam satu koneksi. Dan tentu tipe-tipe jaringan dalam kehidupan sehari dibedakan menjadi 3. Adakah yang tahu apa tipe-tipenya? Nah, nggak tahu lah. Ketika Nah, jadi. selanjutnya yaitu jaringan berbasis server. Nah, jaringan berbasis server ini adalah jaringan yang menyediakan server di dalam sebuah jaringan yang mana menyediakan mekanisme keamanan jaringan. Maksudnya di sini adalah ada sebuah organisasi yang menyediakan keamanan untuk tidak terjadi yang namanya fault tolerance tadi. Nah, selanjutnya yaitu jaringan peer-to-peer. Nah, jaringan peer-to-peer ini sama dengan satu PC yang saling berkoneksi, tetapi hanya satu. Biasanya ini digunakan untuk perkantoran, sekolah, tempat kerja lainnya dan lain-lain. Sebenarnya peer-to-peer ini ada pula keunggulannya, yaitu datanya aman gitu kan. Cuman antara PC ini sama PC ini aja yang tahu. Tetapi kalau ini bisa dicela dan bisa dibobol, makanya kita perlu jaringan berbasis server untuk mengamankannya. Nah, jaringan hibrid ini yaitu multi. Maksudnya multi ini dia menggunakan 2 bisa dia menggunakan peer-to-peer atau dia bisa juga sebagai server untuk mengamankan jaringan. Nah, komponen berbentuk intranet. Nah, komponen untuk intranet ini sama dengan internet. Nah, yang pertama yaitu aplikasi browser. Nah, aplikasi browser ini kayak internet, Opera, Mozilla Firefox, Netscape, Google dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu komputer server. Nah, komputer server inilah yang sebagai pengaman dari data dan juga itu sebagai pengajaran data. Nah, selanjutnya itu perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan itu misalnya kayak router, PC, switch, hub, router, RJ45, pada konsol dan lain-lain. Nah, ini protokol TCP/IP. Mungkin menggunakan bahasa HTML bisa, PHP bisa, MySQL bisa, Java, bahasa C bisa dan lain-lain. Komputer plug-in sebagai bentuk pengembang ini mungkin sebagai evaluasi apakah dari sebuah internet ini ada kekurangan atau gimana, atau perlu juga dievaluasi apakah ada kekurangan atau perlu juga pembaharuan dalam sistem tersebut. Nah, setelah itu ada topologi jaringan. Topologi jaringannya itu yaitu sebuah pola hubungan komputer dengan suatu jaringan. Nah, adakah yang tahu macam-macam topologi? Tahu baca ya, Pak? Saya tahu Pak, ada topologi ring, ada topologi bus, ada topologi tree, topologi star, yang pares, dan lain-lain Pak. Tak bos. Nah, ya, hampir dah tersebut semuanya, yaitu yang pertama topologi mesh, yang kedua topologi star, yang ketiga topologi bus, yang keempat topologi ring, dan selain topologi bus. Nah, satu lagi topologi pohon yang disebut juga dengan tree. Nah, kita mulai membahasnya satu persatu. Yang pertama topologi mesh. Topologi mesh. Topologi mesh ini sama dengan sudah multi dia menggunakan topologi star, sudah juga menggunakan topologi bus, sudah juga menggunakan topologi star. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, sudah sambung ya, ini topologi bus, ini topologi star yang kita gunakan, ini topologi bus, ya ini sudah topologi ring.
dia sudah multi gitu. Selanjutnya yaitu keuntungan dari topologi mesh ini. Yang pertama, keuntungannya yaitu fault tolerance. Nah, yang Bapak sebutkan tadi, fault tolerance ini misalnya kalau ada kesalahan dalam pengiriman data, dia akan bersifat diberikan notifikasi bahwa data itu salah pengirimannya, misalnya ke alamat ini, tetapi dia terkirim di sini. Makanya di dalam topologi mesh memberikan solusi fault tolerance ini bahwa data yang dikirimkan itu salah. Nah, selanjutnya itu terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Maksudnya di sini kan nanti kan sudah multi ya, dia udah topologi bus, topologi star, topologi ring dan masuk dalam situ. Maka koneksinya akan kuat sehingga jarang yang terjadi yang fault tolerance tadi. Nah, selanjutnya relatif mudah untuk melakukan troubleshoot. Misalnya dalam jaringan itu ada kesalahan, maka dilakukan troubleshoot. Maka kesalahannya itu mudah didapatkan karena dia tidak memiliki fault tolerance tadi. Nah, kekurangan dari topologi mesh itu yaitu sulitnya melakukan instalasi. Dari gambar yang kita lihat tadi kan ini kan sudah multi, sudah ada topologi ring, ada topologi bus, sudah ada topologi star, dia sudah kombinasi sehingga kalau dalam melakukan instalasi dia sangat sulit dan juga biayanya mahal, banyak perlukan router, banyak perlukan PC, juga perlukan kabel. Nah, selanjutnya itu yang Bapak sebutkan tadi, biayanya yang mahal dan juga memelihara hubungannya yang juga sulit. Nah, selanjutnya yaitu topologi star. Nah, topologi star itu yang dia berbentuk bintang. Yang alat yang sering dipakai untuk membuat topologi star ini adalah hub, switch, konektor, PC dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti inilah gambaran. Nah, dia berbentuk bintang. Nah, ini node ini adalah komputer servernya. Nah, keuntungan dari topologi star itu Nah, lanjutan yang tadi, keuntungan dari topologi star itu yaitu cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan untuk menggunakan topologi star ini tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang berlangsung. Nah, maksudnya di sini, misalnya kan tadi mengerti bagus, ini di sini. Misalnya kita mau nambah juga di sini, misalnya. Nah, dia nggak mengganggu ini, tidak akan mengganggu ini. Yang satu ini tidak akan mengganggu ini. Misalnya PC A tidak akan mengganggu PC B dan PC yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu apabila satu komputer mengalami kerusakan, dia tidak juga berpengaruh. Misalnya PC A ini rusak, misalnya PC A ini mengalami gangguan jaringan, maka PC B, C, D atau E ini tidak bakalan terganggu sebab dia cuma satu aliran koneksi internet. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringannya sama dengan hub yang terdapat mengakomodasi tipe yang berbeda. Nah, maksudnya di sini yaitu misalnya kita memakai kabel koaksial bisa, pakai kabel konektor bisa. Nah, misalnya pakai kabel optik bisa, tidak akan mengganggu jaringan lainnya. Tapi misalnya dia yang hanya pakai kabel koaksial, dia lebih banyak, gitu kan? Dia misalnya pakai kabelnya ini pakai fiber, kabel
optik dia lebih cepat kecepatan internetnya. Nah, sedangkan dari kekurangan topologi sekitar ini yaitu memiliki satu titik kesalahan. Nah, misalnya pada switchnya ini salah, maka jaringan semuanya ini tadilah kalau sentralnya kena, maka jaringannya ini jaringan PCA, PCB, PCC, maka hilang juga koneksinya. Nah, yang keduanya itu kekurangannya itu yaitu membutuhkan kabel yang banyak dan mengandungkan biaya yang juga begitu mahal. Karena di satu PC harus ada namanya satu kabel. PCA namanya harus ada satu kabel, PCB harus ada satu kabel, PCC juga ada satu kabel. Sehingga untuk membeli kabelnya itu mahal gitu. Kalau beli kabel yang versi jadul mungkin bisa murah, tetapi jaringannya itu kecepatan jaringan tidak bakalan cepat yang seperti kabel-kabel optik. Nah, maksudnya memiliki jumlah terminal yang terbatas. Nah, maksudnya di sini misalnya lubang pada switch ini misalnya ada 5. Ya cuma 5 PC aja yang bisa tercolok apa namanya itu yang bisa hubungan koneksi pada jaringannya ini. Tetapi kalau ingin nambah, kita pasti juga memerlukan lagi namanya yang lubang terminalnya ini. Nah, selanjutnya yaitu lalu lintas data yang terlalu padat. Nah, maksudnya lalu lintas yang padat, dia cuma ada satu sentralnya saja. Misalnya A mengirimkan data, B mengirimkan data, C juga mengirimkan data, nah B, C, D juga mengirimkan data. Nah, itu bisa terjadi namanya itu tolerance bisa juga terjadi karena di dalam trafficnya ini data banyak sehingga yang pihak hook tidak bisa mensortirnya, tidak bisa mensortir terlalu cepat sehingga terjadi juga namanya lambat pula koneksi internetnya. Nah, lanjutannya dari topologi ini, nah selanjutnya yaitu topologi ring. Kalau topologi ring ini digunakan dalam jaringan yang memiliki performa yang tinggi, jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk yang fitur yang tight sensitive seperti video, audio, atau ketika performa yang membutuhkan subkomputer yang dihubungkan ke jaringan dalam itu jumlah yang banyak. Nah, beginilah kira-kira gambar dari topologi ring ini. Hampir mirip dengan cincin. Nah, keuntungan dari topologi ini yaitu data mengalir itu satu arah. Dulu kita gambarkan dulu lah topologi ini. Ini servernya. Nah, misalnya data ini mengalir ke sini, data saya si A mengirim data, dia mengalir ke sini, lalu mengalir lagi datanya ke server. Nah, servernya ini akan mensortir pula datanya, manakah yang jadi bisa melalui ke sini atau bisa juga melalui ke sini, sehingga sudah menjadikan sebenarnya collision dapat dihilangkan. Collision ini yaitu kesalahan menerima data. Aliran datanya hanya terdiri dari satu arah saja. Nah, aliran data yang lebih cepat karena hanya dapat layan data dari kiri atau dari kanan di server. Nah, maksud dari ini yaitu dari server dia bisa mengirimkan data isi A yang dari kiri atau bisa isi B yang mengirimkan data. Cuma memilih arah dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya yaitu dapat melayani aliran lalu lintas yang padat karena dapat bergerak di kiri ke kanan. Nah, ini misalnya data di sini misalnya banyak, maka yang dari servernya ini bisa dialihkan datanya itu ke kanan, atau sebaliknya. Nah, waktu mengaksesnya dapat lebih optimal karena dalam topologi ring ini cuman ada
hanya mengaliri satu aliran saja, bukan dari semua kayak tadi topologi biasa tadi kan banyak alirannya. Bisa kadang-kadang terjadi kesalahan dalam pengiriman data. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan topologi ring ini, yaitu apabila ada satu komputer yang tidak, misalnya ada kesalahan, maka dia itu akan bermasalah dalam semua jaringan. Misalnya PCB ini bermasalah, jadi PC A nggak bisa akses, PC A nggak bisa mengakses ke PC B yang tadi, dan sedangkan PC A mungkin ada kesalahan dalam jaringannya karena PC B juga terkoneksi dalam server, dan node-nya ini juga akan terjadi gangguan karena akan terjadi lalu lintas data yang banyak, sehingga kalau jalan kanannya itu sudah rusak, yang ke kiri lagi bisa mengirimkan data sehingga menjadi traffic lalu lintas datanya terlalu banyak, sehingga menjadi delete internetnya. Nah, selanjutnya yaitu menambah atau mengurangi komputer dapat mengacaukan jaringan. Nah, misalnya kita mau menambah PC lagi, misalnya di sini, maka jaringan ini sama ini akan jaringan PC A sama B ini terjadi terganggu dia, karena di sini juga ditambah juga PC dan baru lagi dikonfigurasi ulang ke servernya. Nah, itu kan yang Bapak sebutkan tadi, sulit untuk mengkonfigurasi ulang. Misalnya kita konfigurasi dulu ke sini, konfigurasi ke sini juga, nanti yang di sininya juga konfigurasi ke sini, konfigurasi banyak atau konfigurasi, sehingga sulit untuk melakukan penyelamatan. Nah, lanjutan yaitu topologi bus. Topologi bus ini mungkin topologi zaman jadul yang dikarenakan cuman datanya ini mengalirnya itu cuman satu juga, misalnya ini PC, cuma satu nih modelnya, cuma satu aliran saja yang mengalir data. Umumnya topologi bus ini digunakan pada tahun 2000-an dan sekarang sudah jarang digunakan topologi bus ini. Kalau keuntungannya dari topologi bus ini, ya dia sederhana, tak perlu lagi menambah, tak perlu lagi biaya yang mahal, tak perlu lagi mengkonfigurasinya tidak susah gitu kan, cuma satu arah saja. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini topologi bus. Nah, selanjutnya keuntungan topologi bus ini, nah topologi yang sederhana yang sudah Bapak bilang tadi. Nah, selanjutnya yaitu kabel yang digunakan sedikit dan menghubungkan komputer dan peralatannya juga sedikit. Nah, kan sudah Bapak jelaskan juga tadi. Selanjutnya yaitu biayanya yang murah dan juga cukup mudah karena kita ingin memperluas jaringan pada topologi bus ini. Oke, maksudnya ini topologi bus mungkin kita tambah lagi satu PC di sini, mungkin tambah lagi satu PC di sini juga, mungkin tambah lagi, sehingga mudah untuk mengkonfigurasinya. Nah, selanjutnya kalau kekurangan dari topologi bus ini, traffic lalu lintasnya padat. Maksudnya di sini ya trafficnya ini cuma satu. Kalau mengirimkan data terlalu banyak, dia juga mengalami lambat dalam pengiriman datanya. Nah, baik. Kok lambatnya Pak kirim data? Nah, tadi kan Bapak bilang dia cuma memiliki satu traffic, maksudnya satu traffic ini satu lintasan. Misalnya di sini yang kita kasih namanya B seperti D lah, dulu. Nah, misalnya data D, misalnya PC D mau mengirimkan data ke server, kan cuma ada satu arah. Kalau misalnya PC B juga mau mengirimkan data ke D, itu akan menjadi, kalau Bapak contohkan misalnya jalan raya, kalau jalan rayanya kecil,
jalan kecil mungkin trafiknya mungkin menyebabkan macet. Nah, karena trafik lintasan pada jaringan internetnya ini cuma satu, tidak ada lagi aliran alternatifnya, begitu. Apakah Anda sudah paham? Paham, Pak? Nah, selanjutnya yaitu sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Nah, troubleshoot ini misalnya jaringan yang ini, salah, maka pihak server akan men-troubleshoot mana yang salah. Misalnya dia masuk ke B dulu, misalnya ke misi B, masuk lagi ke misi A, masuk lagi ke misi B, masuk lagi ke misi C, dan lalu masuk ke misi X. Nah, maka membutuhkan banyak waktu untuk mengakses di sini. Kalau misalnya kalian misi A yang ada kesalahan, mungkin waktunya mungkin sedikit dan masalahnya juga itu juga. Server banyak mengeluarkan data ketika terjadi masalah pada misalnya pada misi A akan mengeluarkan banyak data. Nah, ini Bapak bilang tadi kan lebih lambat. Dikarenakan cuma ada satu trafik tadi. Nah, selanjutnya yaitu topologi pohon yang disebut juga dengan topologi tree. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jaringan vertikal. Biasanya digunakan antara interkoneksi atau sentral dengan hierarki yang berbeda. Untuk hierarki yang berbeda digambarkan pada lokasi yang rendah, sedangkan di atas memiliki hierarki yang tinggi. Untuk jaringan ini, jadi sini cocok dengan sistem jaringan komputer. Pada jaringan pohon terdapat tingkatan simpul atau not. Mungkin Bapak membahas sedikit. Nah, ini misalnya isi A yang memiliki misalnya namanya perusahaan namanya Google. Dia terkoneksi pada PC yang lain, juga terkoneksi juga dengan PC yang lain. Misalnya ini bawahnya ini misalnya kantor, bukan kantor lah, universitas misalnya kan. Nah, setelah universitas baru namanya yang mahasiswa misalnya, seperti mahasiswa. Nah, maksudnya ini yaitu ini kan Google kan udah mendunia, aplikasinya sudah mendunia. Sedangkan yang menerima dari Google ini misalnya ini dari universitas di mana ini lebih tinggi jabatannya daripada universitas. Sedangkan juga universitas lebih tinggi juga daripada mahasiswanya. Begitu. Sepertinya gambar. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan internet dari intranet. Nah, kita lihat dari segi pengertian. Nah, internet yaitu sebuah jaringan yang menghubungkan komputer dan satu sama lain yang menggunakan standar sistem global transmission control protokol dan TCP/IP sebagai protokol pertukaran sehingga kita saling berkomunikasi, berinteraksi dan saling bertukar informasi meski dalam jarak jauh. Nah, maksudnya di sini kita ini terhubung sedunia dengan menggunakan internet. Sedangkan kalau dari internet ini cuman perkenalkan dia sama dengan LAN atau dengan WAN. Cuman terkoneksi antara PC satu dengan PC-nya lain. Tidak terkoneksi pada misalnya kayak provinsi Jawa atau koneksi dia. Cuman misalnya kayak main game online, kayak main game LAN, misalnya main MPLR terhubungkan dengan kabel LAN. Cuma itu aja yang terhubungnya. Sedangkan kalau yang internet ini sudah seluruh dunia. Nah, kita lihat dari segi jangkauannya lagi. Nah, kalau internet yaitu jaringannya sangat luas, internasional, bahkan pun sedunia. Nah, setelah itu memiliki jaringan yang kuat dan perkembangan yang sangat pesat. Maksudnya perkembangan sangat pesat ini mungkin dari dunia, apakah misalnya teknologi
4G, mungkin bisa berubah, mungkin bisa menjadi 5G atau seterusnya. Sedangkan bisa diakses dari kapan saja dan di mana saja. Maksudnya di sini di WC kita bisa mengakses, di sini kita bisa mengakses, di kampus bisa mengakses, dimanapun bisa, asalkan ada jaringan koneksi internetnya. Sedangkan intranet ini jaringannya yang kecil, cukup hanya wilayah lokal. Misalnya jaringan lokal ini terkoneksi sama PC-nya saja, sedangkan yang luar tidak terhubung lagi. Selanjutnya yang perkembangannya lambat dan itu biasanya digunakan oleh perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit dan lain-lain. Nah, yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, selanjutnya mungkin waktunya mungkin nggak cukup lagi ya. Mungkin di rumah saja juga menjawab pertanyaannya. Oh, udah habis. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan. Apakah ada yang ditanyakan atau kurang? Oke, baiklah, Bapak tutup pelajaran hari ini. Terima kasih. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dari lain yang ingin mengkritik atau memberikan saran? Silakan. Baiklah, saya Aldo akan memberikan kritik dan saran kepada Bay. Itu di saat pembahasan seharusnya kan bisa enggak kan. Kalau enggak tuh bukan bahasa Indonesia ya. Menurut saya cuman segitu kritik saya. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kritik dan saran. Apakah masih ada yang lain? Ya, saya ada kritik langsung saja. Saya lihat si Bay ini dia kurang menghadap ke depan, jadi kurang memperhatikan murid-muridnya. Jadi si Bay terlalu terpaku ke PowerPoint. Jadi nanti kalau misalnya Bay terpaku ke PowerPoint, nanti murid-murid yang di belakang itu nanti ribut itu. Seperti itu. Itu aja. Mungkin terima kasih atas kritikan saran dan juga masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.